Untuk masuk sebuah perguruan tinggi negeri, untuk menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi negeri, itu ada 3 pintu masuk atau ada 3 cara, yaitu SNBP, yang kedua SNBT, dan yang ketiga adalah seleksi mandiri. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu SNBP. SNBP itu kepanjangan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Jadi dasarnya untuk diterima itu adalah nilai raport, terus nilai TKA, serta bukti prestasi akademik atau non-akademik. Syaratnya untuk ikut SNBP adalah mempunyai akun SNPMB dan menduduki kelas 12 SMA atau sederajat. Apa itu SNPMB? Kita banyak singkatannya ya. SNPMB itu adalah Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Dia itu yang mengurusi SNBP dan SNBT. Kita peserta bikin akun itu dahulu, baru bisa mengikuti. Terus jalur masuk yang kedua adalah SNBT. Kalau tadi BP berdasarkan prestasi. Nah, yang kedua ini adalah berdasarkan tes. Ini yang akan kita bahas lebih panjang. Dasar dari penilaian dari SNBT atau berdasarkan tes itu ya hasil nilai dari tes itu. Tes itu dinamakan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Ya intinya ujiannya lah gitulah. Apa yang diujikan? Yang diujikan itu terdiri atas 2 jenis, yaitu tes potensi skolastik atau TPS, dan yang kedua adalah tes literasi. TPS terdiri atas 4, yaitu penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, dan pengetahuan kuantitatif, berarti pengetahuan yang ngitung-ngitung. Kalau tes literasi terdiri atas 3 jenis, yaitu literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Itu nanti kita bahas di pembahasan berikutnya, jenis-jenis tesnya. Syarat untuk ikut SNBP, yaitu ya sama kayak SNBP, harus mempunyai akun SNPMB. Yang kedua, dia itu lulusan SMA atau sederajat. Paketnya juga merupakan SMA sederajat ya. Tahun 2024, 2025, 2026. Kasarannya tuh kalau diselenggarakannya 2026, berarti lulusan tahun lalu dan tahun sebelumnya lagi bisa ikut, asal usia maksimalnya pada 1 Juli 2026 itu adalah 25 tahun maksimalnya. Dan ini yang perlu diperhatikan. Apabila tahun lalu dan lalunya dinyatakan lulus di SNBT, itu tidak bisa ikut SNBT lagi di tahun 2026. Misalnya, tahun lalu saya ikut, lulus, diterima di jurusan tertentu. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin nggak betah kan di kuliah itu, di jurusan itu, mau ngambil lagi. Tidak bisa ngambil di jalur SNBT. Terus yang ketiga adalah seleksi mandiri. Ini bisa disebut dengan dewa penolongnya. Kenapa? Karena ini berdasarkan kebijakan PTN masing-masing. Biasanya ujiannya ya ujian tes. Tes UTBK lah gitu kasarannya. Biasanya itu dilaksanakan setelah pengumuman SNBT. Misalnya, wah nggak diterima di SNBT, bisa dicoba di ujian mandiri. Tetapi kuota maksimal yang diterima di ujian mandiri itu 30% dari kuota dari yang akan diterima. Misalnya diterima 1.000 mahasiswa, ya cuma 30%-nya maksimal yang melalui jalur seleksi mandiri. Dan biasanya
kalau ikut seleksi mandiri nanti biaya perkuliahannya lebih mahal, biayanya lebih tinggi dibanding kedua tes sebelumnya. Yang perlu diperhatikan, ini tanggal-tanggal yang perlu diperhatikan. Untuk registrasi akun SNPNB itu dapat dilakukan di website snpnb. atau .id. Itu tanggal 12 Januari sampai 7 April 2026. Jangan sampai lupa yang ini. Pelaksanaan UTBK atau ujiannya untuk yang berbasis tes atau SNBT itu 21 sampai 30 April 2026. Pengumumannya 25 Mei 2026. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kalian yang sekolah SMA, ternyata SMA itu tidak 3 tahun tapi kurang ya, karena ikut tes kayak gini aja sudah di bulan April. Malah kemarin saya terangkat TKA aja di semester 1 November 2025 untuk tahun ini. Maka apa? Bagi kalian yang kelas 10, ya sudah rajin-rajinlah belajar, jangan nunggu kelas 12. Apa yang perlu dipelajari? Yaitu yang diujikan di UTBK SNBT. Itu akan saya bahas di video berikutnya.